Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Sari dengan NIM 1540163 dari kelas 15-3A30. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengantar pemrograman data science menggunakan Python. Apa itu Python? Jadi, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Tujuan dibuatnya Python adalah agar pemrogramannya bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, bersih, dan mudah dipahami oleh manusia. Kalau dibandingkan dengan bahasa lain seperti Java atau C++, Python jauh lebih ringkas dan mudah dibaca. Karena itu, Python disebut sebagai bahasa yang readable, artinya mudah dibaca dan dipahami bahkan oleh pemula. Python termasuk general purpose programming language, artinya bisa digunakan di banyak bidang, bukan hanya untuk satu tujuan. Contohnya, di bidang web development, Python digunakan untuk membangun website dengan framework seperti Django dan Flask. Di bidang data science, Python membantu menganalisis data, membuat grafik, dan memprediksi hasil analisis. Di bidang machine learning dan kecerdasan buatan, Python digunakan untuk melatih model AI. Bahkan di bidang otomatisasi pekerjaan, Python bisa membuat program yang menjalankan tugas otomatis seperti membaca data, mengirim email, dan memproses file. Selain itu, Python juga gratis, open source, dan bisa digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Salah satu alasan kenapa Python populer adalah karena punya banyak library siap pakai. Library ini ibarat alat bantu yang mempercepat pekerjaan kita. Beberapa library yang paling sering digunakan dalam data science antara lain, yang pertama ada NumPy. NumPy digunakan untuk memperhitung angka dan matriks. Yang kedua ada SciPy untuk perhitungan ilmiah dan statistik. Yang ketiga ada Pandas untuk mengolah data dalam bentuk tabel seperti Excel. Yang keempat ada Matplotlib untuk membuat grafik atau visualisasi data. Yang kelima ada Seaborn untuk membuat grafik statistik yang berwarna dan menarik. Yang keenam ada Scikit-learn digunakan untuk membuat model machine learning. Dengan library ini, kita bisa membaca data, mengolahnya, menampilkan grafik, dan bahkan membuat model prediksi. Semua hanya dengan beberapa baris kode. Sekarang, kenapa Python penting banget di dunia data science? Karena hampir semua proses analisis data bisa dikerjain di Python. Mulai dari baca data dari file, bersihin data yang salah, analisis hasilnya, dan tampilkan dalam bentuk grafik. Python juga cepat, fleksibel, dan punya banyak tools pendukung. Makanya banyak perusahaan besar kayak Google, Netflix, dan Instagram pakai Python buat ngolah datanya. Python punya beberapa keunggulan utama. Yang pertama, mudah dipelajari, bahkan untuk pemula. Yang kedua, sintaksnya sederhana dan mirip bahasa sehari-hari. Yang ketiga, bisa dipakai di berbagai banyak bidang, dari web sampai AI. Yang keempat, gratis dan open source. Yang kelima, punya banyak komunitas besar, jadi gampang banget cari bantuan kalau bingung. Dengan semua keunggulan ini, Python jadi bahasa yang wajib banget dikuasai kalau mau masuk ke dunia teknologi atau data science. Setelah tahu apa itu Python, sekarang kita bahas gimana kita bisa menulis dan menjalankan kode Python, yaitu di Google Colab. Kita cukup buka link https://colab.research.google.com. Lalu setelah muncul, kita klik New Notebook. Di dalamnya kita bisa menulis kode Python di dalam kotak yang disebut shell. Setiap kita menulis kode, tinggal tekan Shift plus Enter untuk menjalankan. Hasilnya bisa langsung muncul di bawah. Di bagian ini kita belajar tentang komentar dan variabel. Komentar adalah catatan di dalam kode, digunakan untuk memberi penjelasan dan tidak akan dijalankan oleh program. Tanda pagar untuk komentar satu baris, dan tanda kutip 3 untuk komentar panjang.
Lalu ada variabel, tempat untuk menyimpan data. Contohnya nama Tiara, berarti saya menyimpan teks Tiara di dalam variabel bernama nama. Python akan mengenali tipe datanya secara otomatis seperti teks, angka, atau nilai logika. Fungsi print digunakan untuk menampilkan hasil ke layar. Berikutnya adalah operasi dasar matematika di Python. Kita bisa menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, atau membagi angka dengan mudah. Tanda garis miring 2 digunakan untuk pembagian bulat, sedangkan persen untuk menghitung sisa bagi. Semua hasilnya bisa langsung kita tampilkan menggunakan fungsi print. Hasilnya akan otomatis apa yang kita perintah, misalnya penjumlahan 10 ditambah 3 yaitu 13. Sekarang kita belajar struktur data list. List digunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus dan ditulis dengan tanda kurung siku. Misalnya di sini saya membuat list bernama buah yang berisi 3 elemen. Kita bisa menambah data baru dengan append dan menghapus data dengan remove. Berikutnya adalah dictionary, yaitu struktur data yang menyimpan pasangan kunci dan nilai. Kita tulis dengan tanda kurung kurawal. Contohnya, di sini saya menyimpan data nama, umur, dan jurusan. Untuk menampilkan nilainya, kita panggil kuncinya seperti mahasiswi nama. Maka akan muncul hasilnya apa yang kita perintahkan. Selanjutnya adalah tuple. Tuple mirip seperti list, tapi nilainya tidak bisa diubah. Kita tulis dengan tanda kurung biasa. Biasanya tuple digunakan untuk data yang sifatnya tetap, seperti posisi koordinat. Sekarang kita gabungkan semuanya dalam satu program sederhana. Di sini saya membuat variabel, list, dictionary, dan tuple. Program ini akan menampilkan biodata sederhana. Ada nama, umur, hobi, dan lokasi. Contoh ini menunjukkan bagaimana semua struktur data bisa saling terhubung dalam satu program. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar apa itu Python, mengenal Google Colabs, dan mempelajari coding-codingan sederhana. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.